teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai analisis rasio sumber dan penggunaan modal kerja. Adapun anggota kelompoknya saya sendiri, yaitu atas nama Alvinudi Putri, yang kedua ada Dewi Sandra, dan yang ketiga ada Ismail. Baik, untuk mempersingkat video, marilah kita beralih kepada materinya. Sebelum beralih pada inti materi, saya akan terlebih dahulu sedikit menjelaskan mengenai latar belakang pada materi ini. Dalam dunia bisnis modern, pengelolaan keuangan yang efektif menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Salah satu aspek utama dalam manajemen keuangan yaitu pengelolaan modal kerja, yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional sehari-hari perusahaan seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, serta pemenuhan kewajiban jangka pendek perusahaan. Materi pertama yaitu pengertian analisis rasio sumber dan penggunaan modal kerja. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja adalah suatu analisis untuk mengetahui dari mana modal kerja itu berasal dan bagaimana pembelanjaannya. Menurut Rianto, analisis sumber dan penggunaan modal kerja adalah alat analisis finansial yang sangat penting bagi financial manager. Di samping alat finansial lainnya yang digunakan untuk mengetahui sebagaimana dana digunakan dan bagaimana kebutuhan tersebut dibelanjai. Baik, materi selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat analisis rasio sumber dan penggunaan modal kerja. Tujuan utama analisis ini adalah untuk mengetahui penyebab perubahan modal kerja dalam suatu periode tertentu, serta dampaknya terhadap posisi keuangan perusahaan. Melalui analisis ini, perusahaan dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi likuiditas dan kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Menurut Harhab pada tahun 2015, analisis sumber dan penggunaan modal kerja bermanfaat untuk menilai efisiensi operasional dan membantu perencanaan kas perusahaan. Adapun rasio yang pertama adalah rasio modal kerja bersih atau net working capital ratio, yang dimana menunjukkan selisih antara aktiva lancar dan utang jangka pendek. Adapun rasio yang kedua adalah current ratio, yang dimana mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek secara efektif. Kemudian rasio yang ketiga yaitu quick ratio, yang dimana menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan persediaan. Kemudian rasio yang keempat adalah working capital turnover ratio, yang dimana menunjukkan efisiensi penggunaan modal kerja dalam menghasilkan penjualan. Kemudian selanjutnya yaitu rasio yang kelima adalah total asset to net working capital ratio, yang dimana mengukur hubungan antara total aktiva dan modal kerja bersih. Kemudian rasio yang terakhir yaitu current liabilities to net working capital ratio, yang menilai kemampuan perubahan perusahaan memenuhi kewajiban lancar berdasarkan modal kerja yang tersedia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu terkait dengan mengukur dan menganalisis rasio sumber dan penggunaan modal kerja, di mana dalam tabel pedoman penilaian rasio sumber dan penggunaan modal kerja, yakni jenis rasio yang digunakan yang pertama itu rasio lancar, yaitu current ratio, yang menggunakan rumus aktiva lancar dibagikan dengan kewajiban lancar. Interpretasinya yaitu kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Adapun kriteria penilaiannya, di mana jika hasil yang didapatkan lebih dari 2 itu sangat baik. Jika hasilnya yang didapatkan 1-2 itu cukup, dan jika hasil yang didapatkan kurang dari 1 itu buruk. Dan yang kedua yaitu rasio cepat, yakni quick ratio, menggunakan rumus aktiva lancar dikurangi dengan persediaan, kemudian dibagikan dengan kewajiban lancar. Interpretasinya yaitu kemampuan membayar utang tanpa menjual persediaan. Adapun kriteria penilaiannya, di mana jika hasil yang didapatkan itu lebih dari 1 menunjukkan liquid, dan jika hasil yang didapatkan kurang dari 1 itu menunjukkan tidak liquid. Sebagai contoh, dalam tabel
yang diambil dalam tabel laporan tahunan PT Unilever Indonesia tahun 2021 sampai 2022 dalam angka miliar rupiah, yang mana yang pertama itu rasio modal kerja aktual, yakni current ratio. Menggunakan rumus current ratio sama dengan aktiva lancar dibagikan dengan kewajiban lancar, di mana pada tahun 2021 aktiva lancarnya itu sebesar 9 miliar 106 juta rupiah, dibagikan kewajiban lancarnya itu sebesar 5 miliar 327 ribu rupiah, sehingga menghasilkan current ratio itu 1,69. Kemudian di tahun 2022 aktiva lancarnya itu sebesar 9 miliar 641 juta rupiah, kemudian dibagikan dengan kewajiban lancarnya itu sebesar 5 miliar 421 juta rupiah, sehingga menghasilkan current ratio itu 1,78. Interpretasinya yaitu rasio meningkat dari 1,69 menjadi 1,78, artinya perusahaan cukup mampu membayar kewajiban jangka pendek dengan aset lancarnya. Selanjutnya yang kedua yaitu rasio modal kerja cepat, yakni quick ratio, yang menggunakan rumus quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurangi persediaan, kemudian dibagikan dengan kewajiban lancar, di mana pada tahun 2021 aktiva lancarnya sebesar 9 miliar 106 juta rupiah, kemudian dikurangi persediaan sebesar 2 miliar 892 juta rupiah, dan dibagikan kewajiban lancar sebesar 5 miliar 327 ribu rupiah, sehingga menghasilkan quick ratio sama dengan 1,16. Kemudian pada tahun 2022 aktiva lancarnya sebesar 9 miliar 641 juta rupiah, persediaannya 3 miliar 100 juta rupiah, dan kewajiban lancarnya 5 miliar 421 juta rupiah, sehingga menghasilkan quick ratio sama dengan 1,20. Sehingga interpretasinya quick ratio di atas 1 menunjukkan likuiditas yang baik. Unilever dapat memenuhi utang lancar tanpa bergantung pada penjualan persediaan tersebut. Teman-teman jangan bosan ya, karena masih ada materi tambahan mengenai pasar modal syariah. Adapun pembahasan pertama yang akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu konsep dasar pasar modal syariah dan sejarah. Yang pertama, konsep dasar pasar modal syariah. Yang pertama yaitu bebas dari riba atau bunga. Yang kedua, bebas dari gharar atau ketidakpastian. Yang ketiga, bebas dari maisir atau spekulasi. Dan yang keempat, investasi hanya pada usaha yang halal. Dan yang kelima, menggunakan sistem bagi hasil. Adapun sejarah pasar modal syariah. Yang pertama, pada masa global, yaitu berkembang sejak tahun 1970-an, sering munculnya sistem keuangan Islam di negara-negara Muslim. Adapun pada berkembangnya di Indonesia pada tahun 2000, diluncurkan di Jakarta Islamic Index atau JII sebagai indeks saham syariah pertama. Yang ketiga, tahun 2011, OJK menerbitkan daftar efek syariah atau DES. Dan yang kelima, perkembangan diperkuat oleh peran OJK dan fatwa DSN MUI sebagai pengawas kepatuhan syariah. Baik, materi selanjutnya yaitu perbedaan antara pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional. Pasar modal syariah berlandaskan pada prinsip Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan fatwa DSN MUI. Sedangkan pasar modal konvensional berlandaskan pada hukum positif dan mekanisme pasar. Dari sisi sumber keuntungan, pasar modal syariah menggunakan sistem bagi hasil dan capital gain yang halal, sementara pasar modal konvensional memperoleh keuntungan dari bunga dan capital gain. Objek investasi pasar modal syariah hanya pada usaha yang halal, etis, dan tidak bertentangan dengan syariah. Berbeda dengan pasar modal konvensional yang mencakup semua sektor termasuk non-halal. Dalam sistem risiko, pasar modal syariah menerapkan konsep risk sharing atau risiko ditanggung bersama. Sedangkan pasar modal konvensional menggunakan risk transfer atau pengalihan risiko.
Instrumen pasar modal syariah meliputi saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah. Sementara pasar modal konvensional menggunakan saham, obligasi, dan derivatif. Praktik spekulatif dalam pasar modal syariah dilarang karena menggunakan unsur maisir dan garar. Namun, dalam pasar modal konvensional spekulasi pada umumnya diperbolehkan. Kemudian kesimpulannya, pasar modal syariah menekankan keadilan di etika dan keberkahan, sedangkan pasar modal konvensional lebih berfokus pada keuntungan finansial semata. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu contoh simulasi sederhana yang menunjukkan perbedaan sistem pengambilan keuntungan antara produk pasar modal syariah dan konvensional. Simulasi investasi di mana modal investor sebesar 10 juta rupiah. Yang pertama itu pasar modal syariah, di mana saham syariah dikurangi sistem bagi hasil. Kemudian akad yang digunakan yakni akad musyarakah dengan nisbah bagi hasil 60% investor, 40% pengelola. Keuntungan usaha tersebut yakni 2 juta sebesar 2 juta. Sehingga keuntungan investor sama dengan 60% dikalikan 2 juta sehingga menghasilkan sebesar 1.200.000 rupiah. Jika usaha rugi, investor ikut menanggung kerugian sesuai porsi modal. Kemudian yang kedua yaitu pasar modal konvensional, di mana obligasi dikurangi sistem bunga. Bunga tetapnya sebesar 8% per tahun, modalnya 10 juta rupiah, di mana keuntungan investor sama dengan 8% dikalikan 10 juta sehingga menghasilkan 800.000. Hal ini investor tetap menerima bunga meski usaha penerbit obligasi mengalami kerugian, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan syariah itu keuntungannya tidak pasti, tergantung kinerja usaha, yakni risk sharing. Sedangkan konvensional itu keuntungannya pasti dari bunga yang disebut dengan risk transfer. Adapun materi keempat atau pembahasan keempat yaitu tentang strategi pengembangan pasar modal syariah. Ada beberapa. Yang pertama yaitu peningkatan literasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya investasi syariah. Yang kedua, inovasi dan diverifikasi produk agar lebih kompetitif. Yang ketiga, penguatan regulasi dan pengawasan OJK serta DSN MUI. Yang keempat, digitalisasi layanan investasi syariah untuk memudahkan investor. Dan yang kelima, mendorong emiten halal masuk ke pasar modal syariah. Yang keenam, insentif bagi investor dan emiten syariah. Dan yang ketujuh, penguatan kepercayaan publik melalui transparansi dan kepatuhan syariah.